Selalu ada hikmah. Ini luar biasa hikmah dari Kang Hikmat. Kalau tadi teringat 3 doa beliau ya. Yang termasuk tadi yang terakhir, ingin supaya jangan sampai orang tua beliau wafat duluan sebelum akhirnya ngelihat semua pencapaian, menikah, kuliah, wisuda dan yang lain-lain, dan Allah ijabah betul. Ijabah, alhamdulillah. Terus tadi gimana terusannya setelah itu? Saya nyesel cuman sebatas itu. Kenapa saya nggak minta orang tua saya itu hidup seumur hidup? Karena setelah kejadian itu sebetulnya ibu saya itu udah pernah pecah pembuluh darah, udah pernah sakit parah. Waktu Tapi Kang Hikmatnya usia? waktu saya SMP. Oke. Tiba-tiba ibu saya itu sehat dan pulih kembali. Oh, Masya Allah, sampai kekuasaan Allah. Suatu ketika pas anak pertama saya lahir, Muhammad Hikmal Gumilar, tahun 2021, setelah 1 tahun saya menikah, itu 1 minggu setelah anak saya lahir, almarhum ibu saya meninggal. Setelah melihat di video, alhamdulillah. Jadi yang saya rasakan orang tua saya itu gimana ya, layaknya orang tua pingin punya anak yang normal, ya kan. Terus pasti khawatir punya anak disabilitas, bagaimana ini masa depannya. Iya, pengen nemenin. Saya dari dulu sekolah, kuliah, terus nyari kerja, bisa sukses seperti orang pada umumnya itu, motivasinya cuma orang tua kok. Jadi bagaimana saya menjadi seorang disabilitas tapi sama seperti non disabilitas, karena pastikan wah ini bisa nggak ya dia, ada yang mau nggak nikah sama anak saya, ada yang mau nggak perusahaan yang nerima anak saya bekerja, gitu. Yang akhirnya saya sudah tunjukkan nih mah saya bisa tuh. Jadi ibu saya tuh nggak ada kecemasan, oh iya kata-kata orang yang mungkin ke orang tua saya berbisik A B C D tentang pesimisme itu mungkin bakal hilang. Nah jadi dulu itu motivasi saya bagaimana menjadi anak yang baik, ya anak yang membanggakan orang tua. Nah sekarang setelah orang tua saya keduanya udah nggak ada, motivasi saya hidup ya saya bagaimana menjadi seorang ayah yang baik buat anaknya, yang baik buat sebagai suami yang baik buat istrinya. Kau penasaran itu awalnya gimana, kenalnya, kisah cintanya sampai akhirnya. Kan pasti wanita yang luar biasa ya. Ini menerima Kang Hikmat apa adanya. Jadi saya ketemu sama beliau itu di aplikasi pencari jodoh lah ya. Saya iseng pas pertama pindah ke Batang. Karena di Batang itu nggak punya teman, nggak punya saudara. Ya tidak mah cari-cari teman lah. Tapi orang tua berpesan seperti ini, ibu saya itu, kamu itu udah jadi PNS, sekarang coba kamu cari jodoh, mau pengen kamu nikah, biar ada yang ngurus kamu di sana. Akhirnya saya ketemu sama ini satu, dan ini klop, namanya Hikmah. Dia modusnya itu pura-pura jadi mahasiswa yang nyari narasumber kayak gini kok. Oh gitu. Modus tapi wawancara sampai jam 12 malam di kafe. Sampai kakeknya itu kafenya mau tutup. Besoknya Mas ada yang lupa informasi datang lagi. Wah ini bukan tugas, ini mah modus. Akhirnya saya langsung ditembak. Saya mau nikah, bukan cari pacar. Beliau waktu itu masih kuliah semester 4. Mas tunggu saya kuliahnya selesai dulu 2 tahun lagi. Aduh 2 tahun lagi mah. Saya keburu, saya nggak bisa jamin bisa sama kamu. Itu tugas saya udah selesai, saya udah kuliah, udah punya pekerjaan. Udah saya nggak mau macam-macam, udah saya pengen nikah, rumah tangga. Ibadah ya. Iya, akhirnya udah nggak apa-apa, kamu kuliah tetap jalan, saya biayain sampai lulus. Bismillah, Allah yang akan biayain ke saya. Alhamdulillah. Wow. Sampai ketemu orang tuanya. Ketemu orang tuanya meskipun sempat ada penolakan gitu, karena ya wajar ya manusiawi. Pertama temu disabilitas, nggak punya kaki, setengah badan. Ini gimana ini nanti sama anak saya? Tapi setelah saya liatin PT saya, PT riwayat di YouTube saya, di acara-acara TV yang dulu, gitu, bahwa saya itu seorang disabilitas, bukan disabilitas biasa tapi disabilitas tanpa batas. Saya bisa melakukan semua yang orang lain non disabilitas lakukan. Dan akhirnya sudah dikaruniai sekarang 2 putra. 2 putra. Target mau berapa anak? Ya gimana dikasih Allah aja. Kalau dikasih kesempatan misalkan bisa balikan deui ulang lagi, apakah pengen terlahir dalam keadaan yang kata orang sempurna atau ya sudah, ini pun sudah terbaik menurut kamu? Nah, kalau saya istilahnya terlahir kembali ya, andai kata ini, saya bisa terlahir kembali dan suruh milih, saya lebih baik milih menjadi seorang disabilitas tunadaksa seperti ini lagi. Tetap kayak begini. Ya karena apa kok? Hikmahnya itu setelah saya rasakan 30 tahun saya baru bisa merenungi, ternyata inilah yang terbaik buat saya kok.
Seandainya saya punya fisik sempurna, saya tidak akan punya batasan kok. Dan itu dia, Masya Allah, pemirsa. Motonya keren banget ya, disabilitas tanpa batas. Ini mudah-mudahan memotivasi kita semua, wabil khusus yang nonton. Kita doakan beliau, atau lebih tepatnya mungkin kita yang harus didoakan oleh beliau ya. Karena bisa jadi lebih mudah ke surganya Allah ya beliau, daripada yang mungkin ngakunya sehat, ngakunya sempurna, tapi malah digunakan untuk maksiat. Na'udzubillah. Atau nuhun pisan. Atur sami-sami. Mohon doanya. Siap. Sehat selalu, sukses terus. Bismillah, mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahim dan collab lagi, lanjut lebih bareng. Dan pemirsa, itulah hikmah yang kita bisa ambil dari narasumber kita yang luar biasa hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan teruskan mengambil hikmah selanjutnya di episode selanjutnya hanya di Selalu Ada Hikmah. Salam warahmatullahi wabarakatuh.